Shalom, selamat pagi. Sidang Jemaat GSJA Peniel Surabaya dan Sidang Jemaat GSJA Anugerah Cabang Kemendung yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam acara Mimbar Gemar Online GSJA Peniel pada hari Jumat 13 November 2020. Pembacaan renungan pagi hari ini terambil dari Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2. Demikian firman Tuhan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Judul renungan pagi hari ini, Allah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Mazmur ini adalah mazmur nyanyian yang ditulis oleh Bani Korah dari suku Lewi. Mazmur 46 ayat yang pertama. Mazmur ini ditulis pasti ada latar belakang dan pengalaman yang mendasari penulisan mazmur tersebut. Kita bisa membaca dan membandingkan dalam Mazmur pasal 44 dengan judul perikop Jeritan Bangsa yang Tertindas. Artinya, bangsa Israel sedang mengalami pergumulan, kesesakan, dan penindasan yang membuat mereka menderita sengsara sehingga menjerit kepada Tuhan. Pembacaan pagi ini mengungkapkan kepercayaan dan keyakinan akan Allah, sementara situasi dan kondisi, ketidakpastian dan ketidakstabilan sedang dihadapi oleh umat Israel pada waktu itu. Namun, mereka dapat menyatakan bahwa Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa dan kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian, ketidakstabilan, dan kesesakan hidup ini hanya terdapat dalam Allah. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dalam menghadapi situasi apapun, kita harus mampu mengakui dengan iman dan percaya kita bahwa Allah adalah tempat perlindungan. Allah tempat perlindungan artinya Allah memberikan perlindungan dari bahaya. Allah tempat perlindungan menunjukkan bahwa Allah adalah keamanan sejati bagi kita di tengah badai kehidupan. Seperti yang kita hadapi saat ini, wabah COVID-19 yang mengakibatkan ketakutan, kekhawatiran, juga ekonomi yang terganggu, pendidikan anak-anak yang terhambat, dan dampak-dampak yang lainnya. Tetapi janganlah kita takut sebagai orang yang percaya dan meyakini, karena Allah memberi jaminan yang pasti bahwa Allah adalah tempat perlindungan. Mazmur pasal 9 ayat 10, Daud menyatakan, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Selain Allah adalah tempat perlindungan bagi kita, setiap orang yang percaya, Allah itu adalah kekuatan. Kita mengakui keperkasaannya dan kekuatannya yang bekerja dengan kuat kuasa di dalam kita dan memungkinkan kita mengatasi halangan dan kesulitan dalam kehidupan kita. Di dalam menghadapi setiap persoalan, pergumulan, seringkali kita mengalami kelemahan, kita mengalami putus asa.
Tetapi sekali lagi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan kita berputus asa karena kita mempunyai Allah sebagai kekuatan kita. Mazmur pasal 18 ayat 2, Raja Daud menyatakan, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku." Raja Daud benar-benar mengakui bahwa hanya Allah adalah kekuatan di dalam kehidupannya. Juga di dalam Kolose pasal 1 ayat 29, Kolose pasal 1 ayat 29, Rasul Paulus menyatakan, "Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengakui bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita, maka pertolongan Allah akan terbukti. Allah bersedia menolong umatnya, tetapi Allah mengharapkan kita berseru kepadanya dan memohon pertolongan setiap kali kita memerlukannya. Kita percaya bahwa kalau kita berseru, kita menjerit kepada Tuhan di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap kesesakan yang kita hadapi, yang kita alami di dalam kehidupan kita. Apapun permasalahannya, kalau kita berseru kepada Tuhan, memohon pertolongannya, maka Tuhan akan turun tangan, karena Tuhan mau menjadi perlindungan kita, menjadi kekuatan bagi kita. Mazmur pasal 18 ayat 7, sekali lagi Raja Daud menyatakan, "Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya." Ini adalah merupakan satu teladan dari Raja Daud bagi kita, di mana sebagai seorang raja, dalam keadaan apapun juga, di dalam menghadapi persoalan, pergumulan, kesesakan hidup, penderitaan, hanya satu yang Raja Daud katakan bahwa dia membutuhkan Tuhan, sehingga dia berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan, dan ia percaya bahwa Tuhan mendengar suaranya dari bait-Nya yang kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai ayat penutup Ibrani 4 ayat 16, "Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kuasanya memadai, kuasanya mencukupi untuk segala situasi dan keadaan apapun, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kita tidak perlu takut, sebab Ia adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, yang telah Engkau nyatakan kepada kami semua anak-anak-Mu, bahwa hanya Engkaulah tempat perlindungan dan kekuatan kami. Hanya Engkaulah penolong bagi kami dalam menghadapi kesesakan. Terima kasih Bapa di surga, ajar kepada kami untuk benar-benar mengimani dan percaya dan mengakui bahwa Engkaulah tempat perlindungan dan kekuatan kami. Engkaulah penolong kami dalam menghadapi kesesakan sangat terbukti. Terima kasih Bapa,
Kami menyerahkan seluruh kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau menolong kami di dalam segala tugas pekerjaan kami, memampukan kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih. Selamat melakukan aktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.